Kehidupan sebelumnya aku diambil oleh keluarga miskin, adikku diambil oleh keluarga kaya dan diadopsi. Tapi tak disangka adikku di keluarga kaya hidup kurang dari 5 tahun lalu diusir. Mati tragis di jalan. Sementara aku berkat nilai bagus masuk sekolah terbaik. Dengan tanganku sendiri aku membangun kerajaan bisnis. Kemudian aku menikah dan punya anak dengan restu. Hidup ini bahagia dan lancar. Hidup lagi kali ini. Adikku membuat pilihan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Kakak, biarkan saja kamu yang menanggung pahitnya. Keluarga kaya, itu tempat yang kejam. Aku tidak bisa bertahan lagi walau sedetik. Kakak mau apa? Jangan dekati adikku. Kata-kata anjing tadi membuat hatiku memiliki pemahaman yang mendalam. Dia juga terlahir kembali, melihat ekspresi kemenangan di matanya. Aku sepertinya mengerti sesuatu. Berangkat, Nona. Keluarga Shen tidak mengirim siapapun kecuali seorang sopir. Kehidupan sebelumnya juga begitu. Di panti asuhan ketika kepala panti menyuruh kami memilih sendiri adikku, anjing, mengambil langkah lebih dulu membuat pilihan. Aku benar-benar tidak ingin tinggal di sini lagi, aku ingin hidup tenang. Kakak kabulkanlah permintaanku, boleh kan? Kemudian dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Hidup sebagai keluarga kaya. Senyum di wajahnya semakin berkurang hari demi hari. Nona, nanti sampai di rumah Shen kamu harus patuh pada aturan. Pertama, jangan sembarangan berlari. Kedua, jangan menyela saat orang tua bicara. Ketiga, jangan keluar kamar tanpa perintah. Sudah diingat semua? Sudah. Nyonya, orangnya sudah dibawa. Kemari. Siapa namamu? Aning. Aning adalah nama yang diberikan oleh kepala panti asuhan, bermakna bahwa hidup ini akan damai dan lancar. Bagus, mulai sekarang, kamu dipanggil Shen Aning, kepala pelayan, bawa dia ke atas. Ya. Pegangan tangga terbuat dari kayu cendana mahal, lantainya dari marmer mewah, semuanya mewah, dan semua ini di kehidupan sebelumnya, aku bisa mendapatkannya melalui usahaku sendiri. Nona, mulai sekarang, ini adalah kamar kamu. Kamu istirahat dulu sebentar, nanti aku kembali lagi. Di kehidupan sebelumnya, tidak ada dukungan latar belakang keluarga yang kuat. Aku mengandalkan tanganku sendiri, berjuang langkah demi langkah baru bisa hidup seperti ini. Di kehidupan ini, aku masuk keluarga Shen. Dengan bantuan keluarga Shen, aku harus berjalan jalanku sendiri yang unik. Hei si kampungan kecil itu, ambilkan bola basketku. Shen Jingyao, satu-satunya anak keluarga Shen, anak nakal yang tipikal. Kecelakaan balap di kehidupan sebelumnya menyebabkan lumpuh seumur hidup, temperamennya kasar. Hei, ngapain melongo? Dengar tidak? Kak, ini untukmu. Cukup pandai menyenangkan orang. Jangan-jangan kamu pikir dengan begitu bisa dapat warisan keluarga Shen? Ini jadwal pelajaranmu selanjutnya. Mulai besok, kamu akan menerima pelatihan kursus manajemen perusahaan secara privat. Nyonya sudah mengaturnya untukmu, kamu hanya perlu belajar dengan baik, nanti akan ada banyak manfaat untukmu. Bagaimana? Bisa tahan? Tentu saja bisa. Anak ini belajarnya sangat cepat ya, bukan hanya pelajaran SMP dan SMA sudah dikuasai. Bahkan pelajaran manajemen perusahaan yang rumit dan sulit dipahami, juga bisa diikutinya. Kalau terus begini, tidak perlu SMA lagi, langsung bisa kuliah di luar negeri. Kemari. Kerja bagus. Nilai Jingyao tidak naik, kamu bantu dia. Tidak perlu tinggi asalkan lulus nilai batas. Anak baik. Kartu ini pegang. Bebas jalan-jalan sehari. Beli apa saja yang kamu mau. Terima kasih, Ibu. Orang tua Chen miskin. Dia terpaksa kerja cari uang sudah diduga. Aku di kehidupan sebelumnya juga begini. Waktu liburan musim panas, tidak hanya harus kerja 3 kali sehari juga harus belajar. Mereka di permukaan bilangnya sama rata, sebenarnya sama sekali tidak tega suruh kakak angkat kerja. Orang tua angkat dulu mengadopsiku. Bukan karena ingin punya anak perempuan yang manis, melainkan mencari tenaga kerja gratis. Halo, mau lihat ini? Halo, mau lihat Aning? Kamu sekarang hidup enak ya? Tapi jangan salahkan aku tidak memperingatkan. Tempat seperti keluarga Shen bukan sembarang orang bisa masuk. Nyonya Shen lebih menakutkan dari yang kamu bayangkan. Tidak lama lagi kamu akan tahu. Oh, Paman dan Bibi sangat baik padaku.
Setiap hari aku hidup penuh, kakak juga akan mengajariku pelajaran. Oh ya, tahun ini aku diterima di SMA 1 kota dengan jalur khusus loh. SMA Kota 1, bukankah itu tadi yang Mama berikan padaku surat penerimaan masuk sekolah? Hari-hari kita ke depan akan semakin baik, sedangkan kau akan mati mengenaskan di jalan. Diam. Kak, kenapa kau datang? Mama menyuruhku mengantarmu makan. Siang begini capek sekali. Bagaimana kalau aku menggantikanmu sebentar? Tidak usah, Kak, aku bisa. Orang tua keluarga Chen lebih memilih gigit jari membiarkan Chen Fang ikut les yang mahal, daripada membiarkan anjing istirahat. Aku di kehidupan sebelumnya juga diperas seperti ini. Terima kasih ya. Kak, ini kakakku Aning. Dulu kau pernah bertemu di panti asuhan. Kurangi bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Ayo kita pergi. Kak, kenapa kasar sekali? Bagaimana kalau orang jadi takut? Adik bodoh. Orang tadi kelihatannya bukan orang baik. Kau jangan sering bergaul dengannya. Kalau tidak, siapa tahu bagaimana dia menyakitimu di belakang. Halo, ini kartuku. Sombong sekali, nanti juga akan mati. Tidak seperti aku, dan kakakku nanti akan membuka perusahaan besar. Sungguh naif. Weh, baru berapa lama kau di keluarga Sen? Sudah belajar bawa-bawa barang-barang masuk. Apa kau pikir barang keluarga Sen adalah milikmu? Jing Yao, dia adikmu. Adik macam apa dia? Aku tidak punya adik udik. Bawa keluar saja malu. Mama, ini untukmu. Ci, jangan kira hadiah kecil ini bisa membeli hati orang. Kak, ini untukmu. Aku dengar dari Mama kau suka balap. Melihat ini di mall, langsung ku beli. Kak, Siapa yang kau panggil kak? Sudah kubilang aku bukan kakakmu. Lambat sekali, cepatlah. Waktu tuan muda ini sangat berharga. oh. Mama bilang masing-masing satu. Siapa juga masih sarapan? Sepertinya ternyata suka berbohong ya. Aku bilang ya, di sekolah jangan bilang kau adikku. Jangan juga membeberkan hubungan kita berdua. Kalau tidak, aku yang akan mencarimu. Nona, jangan ambil hati. Tuan muda dari kecil memang begini sifatnya. Tidak apa-apa. Dengar tidak? Itu loh, yang tahun ini direkrut sekolah kita juara 1 kota, hebat sekali. Dan adiknya juga hebat, peringkat 15 kota. Kalau aku punya kakak seperti itu, enak ya. Kebetulan sekali, Kak. Tidak menyangka kita ternyata bisa satu kelas. Iya juga sih. Keluarga Sen kan kuat. Masukin kamu ke sini gampang aja. Beda sama aku dan kakak. Harus repot-repot ujian. Oh iya, si anak laki-laki Sen yang bego itu, sifat Nyonya Shen kan. Pasti dia juga ikut dimasukkan kan? Dek, udah kubilang jangan dekat-dekat sama dia lagi. Kak kan bukan orang jahat. Dari mana kamu tahu? Aku lihat cewek-cewek lain di kelas pada makan. Kenapa? Kamu nggak suka? Suka? Pasti suka dong. Kamu dengar nggak? Seng Jingyao janjian sama orang balapan di gunung belakang. Beneran? Bener. Sekarang udah mulai kali. Kak, Ini kakakmu. kalian cepat telepon ambulans. Kakakku udah kritis. Kakakmu sudah menghinaku. Kamu mau nolong dia? Kamu pikir semudah itu? Ini pembunuhan. Ini kriminal. Aku nggak akan melepaskan kalian. Hei, bocah cewek. Kamu mau lawan siapa? Kak, tolong. Kak, lihat apa sih? Kita jangan ikut campur deh. Ayo cepet. Mereka nggak bisa dianggap enteng. Oke. Gue dari kecil belum ada yang berani mukul gue. Hari ini gue bakal kasih tahu akibat tamparan ini.
Kak, jangan nakutin aku. Cepat bangun. Berisik banget. Kalau masih berisik, mau aku jahit mulutmu. Biar seumur hidup nggak bisa ngomong lagi. Ini pembunuhan. Ini kriminal. Aku udah lapor polisi. Mending sekarang biarkan kami pergi. Kalau enggak, Polisi? Mau nakutin siapa? Biar polisi sekalipun, gue nggak takut. Hari ini, gue tunjukin nasib orang yang lawan gue. jangan mukul kakakku. Kamu bilang jangan, ya gue harus dengar. Mana muka gue? Kalian minggir. Kak, kamu nggak apa-apa? Kak, tahan. Jangan kenapa-napa ya. Aku bawa kamu keluar. Mau kemana? Kamu nggak mungkin mikir kalian berdua hari ini bisa keluar? Iya tuh, kamu habis mukul abang kita? Mau pergi? Nggak tanya kita dulu? Nyonya Shen panggil guru bela diri, melatihku. Tapi lawan banyak gede begini. Jangan pedulikan aku. Kamu cepat pergi. Tidak. Aku pergi bersama. Aku tidak akan meninggalkanmu seorang diri. Bagus sekali drama, kakak adik mesra, tapi harusnya sudah selesai. Teman-teman, serang. Siapa paling keras tangannya? Nanti aku beri hadiah besar. Kakak, Berhenti, angkat tangan. tolong kalian cepat antar kakakku ke rumah sakit. Ningning, kamu sadar? Kakakku bagaimana? Jing Yao dibawa ke ruang operasi. Belum keluar. Kalian tenang saja. Kaki pasien selamat. Untung di tengah kemalangan. Kalau terlambat sedikit lagi, mungkin kedua kaki ini sulit diselamatkan. Sekarang tinggal istirahat. Selain itu, punggung pasien juga luka benturan parah. Untung tidak sampai tulang belakang. Adik, tidak apa-apa. Kamu panggil Ningning apa? Adik, Anak baik. Jangan main balap lagi. Kamu harus patuh, belajar rajin dengan Ningning. baik, bersama adik. Mereka utak-atik mobil balap. Ini pembunuhan berencana. Setelah diselidiki, kebenaran terungkap. Ditambah penganiayaan, mereka dihukum sesuai hukum. Mulai sekarang aku lindungi kamu. Jangan sebodoh itu lagi, bertindak sendirian. Mengerti? Baik. Baik itu kali depan atau kali depan lagi. Hadapi situasi sama, pilihan sama, aku lakukan berkali-kali. Kakak kamu kapan datang ke sekolah? Ku dengar kamu terluka, parah. Aku kira kamu sudah keluar. Aning, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Lagi apa? Berani macam-macam dengan adikku? Kak, jangan hiraukan mereka. Ayo pergi. Orang macam apa? Lain kali kalau dia berani sentuh kamu, bilang padaku, aku hajar dia. Sudahlah, aku tidak apa-apa. Ayo pulang. Baik, Dik, aku bilang sama kamu, ujian bulan ini, pasti paling unggul, pasti naik ke kelas 1, jadi teman sebangku denganmu, percaya nggak? Aku percaya. Kamu asal-asalan. Enggak, aku serius. Mana mungkin bisa begini? Shen Aning, kamu menyontek? Dan Shen Jingyao itu dia harusnya jadi cacat, kenapa dia tidak apa-apa, malah nilai bagus, aku tidak percaya. Kalian pasti menyontek, aku lapor ke kepala sekolah, biarkan mereka selidiki. Menyontek bisa dikeluarkan. Kamu celaka, Shen Aning. Diam, jangan ribut. Chen Fang, jika kau tidak fokus pada pelajaran lagi, sekolah akan terpaksa menghukummu. Apa kau diam-diam menyukai Chen Fang, sengaja ingin menjauhkannya dariku, dasar perempuan. Capek belajar? Ambil 1. Makasih, Kak. Ambil kembali. Bagikan ke teman sekamar kalian. Siapa? Gimana ujianmu? Apa kita sudah akrab sampai bisa menanyakan nilai ujian? Ningning, apa kau tidak ingat aku? Hari itu aku sebenarnya ingin membantumu, tapi kemudian ditarik oleh anjing. Aku mulai bermimpi berulang-ulang mimpi aneh, mimpi kita di panti asuhan, mimpi kita belajar di luar negeri bersama, mimpi kita menikah, mimpi kau bilang padaku ingin bersamaku selamanya. Ningning, itu semua benar-benar terjadi, bukan?
Kita pernah bersama-sama memulai bisnis, menikah, punya anak. Apa yang kau bicarakan? Aku adik Shen Jingyao, putri keluarga Shen. Kita tidak saling kenal. Jangan cari aku lagi. Ning Ning, Di sini, gunakan aturan Lohopital. Akan lebih mudah. Ning Ning, terima kasih. Kak, kita satu keluarga. Iya, satu keluarga. Kau masih punya muka pulang? Apa dosa keluarga Chen? Sampai membesarkan perempuan sepertimu? Sekolah yang baik tidak dijalani? Diusir oleh orang? Kau tahu tidak orang luar bagaimana menertawakan kita? Kata mereka keluarga kita memelihara pencuri? Gila. Sudahlah, kurangi bicara. Cepat pikirkan apa yang harus dilakukan. Bagaimana? Dia telah membuat malu keluarga kita habis-habisan. Juga menyeret Xiao Fang. Kakakmu sejak kau pulang nilainya merosot drastis. Ujian simulasi jatuh di luar 100 besar. Kau ini bencana. Jangan cari aku lagi. Cepat bersihkan. Kenapa dia tidak mengingatku? Yang rela berkorban yang menyelamatkan Shen Jingyao jelas-jelas itu Ning Ning yang aku kenal. Istri yang disukai Chen Fang ternyata Shen Aning. Kak, kamu tidak apa-apa. Aku dengar orang tua lagi memarahimu. Jangan dipikirin. Minum air dulu. aku tidak apa-apa. Kak, kamu mimpi buruk lagi? Akhir-akhir ini kamu sering ngigau apa karena tekanan belajar? Seperti mimpi tapi bukan aku memimpikannya. Aning. Dia dulu tidak seperti ini, dia baik padaku. Kakak, dulu dia seperti apa? Kak bisa cerita padaku? Mungkin kalau diceritakan kamu tidak akan terlalu sakit? Mulai usaha menikah punya anak. Ning Ning Jingyao. Surat-surat penerimaan sementara sudah tiba Cambridge. Kalian berdua diterima sementara. Adik, kita berhasil. Kita benar-benar berhasil. Terima kasih, Ibu. Kenapa kalian sukses dan terkenal menuju masa depan cerah? Kenapa hanya aku yang jatuh ke neraka? Gangguan seperti ini tidak ada gunanya. Kak selalu ada lalat berdengung, sedikit mengganggu. Halo, siapa? Chen Fang, ini Shen Jingyao. Kak, kamu telepon aku untuk apa? Aku harus tanya kamu dan adikmu yang baik itu, mau apa? Tengah malam kirim barang-barang tidak senonoh ke adikku. Aku peringatkan kamu, Chen Fang, urus dirimu sendiri, apalagi urus anjing gila di rumahmu itu. Ini yang terakhir, kalau ada lagi lain kali, aku jamin, keluargamu semua akan menyesal lahir ke dunia. Diam, kamu sebenarnya mau apa? Siapa suruh kamu sentuh HP-ku? Aku kenapa? Aku membantumu. Kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan? Aku bantu kamu mengujinya. Lihat apakah dia masih punya perasaan lama padamu? Bukankah kamu sepanjang hari merana karenanya? Aku tidak butuh kamu menghancurkanku. Kamu menghancurkan sedikit martabat terakhir kita. Hahaha, martabat. Kita masih punya martabat? Semua ini karena Shen Aning. Aku ingin membuatnya menderita. Aku ingin membuatnya dicurigai oleh keluarga Shen. Dibenci oleh mereka. Kamu tidak masuk akal. Jingyao, sudah larut malam. Marah sama siapa? Bu, lihat. Selidiki keluarga Chen. Dan gadis bernama anjing itu. Semua situasi terbaru mereka buatkan laporan detail untukku. Baik, Nyonya. Tuan dan Nyonya Chen, saya mewakili Nyonya Shen untuk menyampaikan beberapa kata. Ya, Ibu Aning. Silakan masuk, rumah berantakan, jangan sungkan. Tidak usah. Pertama, anjing, anak angkat kalian, dan putra kalian Chen Fang. Berkali-kali mengganggu putri kami. Caranya sangat keji. Kedua, kesabaran keluarga Shen ada batasnya. Ini peringatan terakhir. Jika ada lagi, keluarga Shen akan menggunakan semua sumber daya, memastikan kalian berdua dan anak-anak kalian di kota ini tidak bisa mendapatkan pekerjaan, tidak bisa menyewa rumah, tidak punya jalan keluar, hilang sama sekali. Perkataanku, kalian mengerti? Mengerti. Kami mengerti. Itu semua dua bocah nakal itu tidak tahu diri, tidak ada hubungannya dengan kami. Kami pasti akan menghajar mereka. Kalian dua bocah sialan.
Mau membawa seluruh keluarga celaka. Dasar tidak berguna. Masih berani kirim SMS, mengganggu orang. Kau pantas? Perempuan. Sejak kau datang ke rumah kami, tidak ada yang baik. Sekarang berani macam-macam dengan keluarga Shen. Kau ingin kami sekeluarga tidur di jalan? Keluarga Shen, bukankah kalian kaya dan berkuasa? Bukankah kalian bisa menghancurkan kami dengan mudah? Maka aku akan cari orang gila sejati. Sekelompok orang yang tidak punya apa-apa. Berani melakukan apa saja untuk bermain dengan kalian. Shen Aning, kali ini, aku akan membuatmu merasakan rasanya jatuh dari surga ke neraka. Ning Ning, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara memujimu dulu. Aku ragu-ragu apakah mengembangkan kompleks komersial, kamu yang menyarankan untuk membuat pusat pengalaman retail baru. Aku mengandalkan ingatan kehidupan sebelumnya tahu bahwa dalam beberapa tahun ke depan, e-commerce akan berdampak besar pada bisnis fisik menyebabkan dampak besar ibu. Ini semua karena keputusan ibu yang bijaksana. Bukankah aku punya putri yang hebat? Nona, kami semua mengerti. Kami ingin sekali menguliti keluarga itu. Tapi kami orang kecil, suara kami tidak didengar. Kami tidak bisa melawan mereka. Kami memang kenal orang-orang di jalanan. Tapi itu juga harus bayar untuk melobi. Sekarang kami bahkan tidak bisa makan. Mana ada uang untuk itu? Paman, Bibi asalkan bisa membuat Shen Aning hancur reputasinya. Barang kecil ini tidak seberapa. Anak baik, jangan khawatir. Kami pasti akan membantumu menyelesaikannya. Pergi, pergi, pergi. Dari mana datangnya gadis gelap ini? Hahaha, puluhan ribu rupiah. Sudah ingin kami membuat keluarga Shen marah. Mimpi saja. Adik kecil, ingin membalas dendam pada keluarga Shen. Aku tadi mendengar semuanya, 2 orang tidak berguna. Itu tidak bisa menyelesaikan apapun. Tapi aku bisa. Aku bisa membantumu menghancurkan semua yang ingin kamu hancurkan. Membuat putri di sulung keluarga Shen itu berlutut di depanmu memohon ampun. Benarkah? Kamu, apa yang kamu mau? Tentu saja aku punya cara. Tapi ini perlu kamu bayar. Sedikit harga kecil. Kenapa aku harus percaya padamu? Karena aku berani melakukan apa yang mereka tidak berani lakukan. Keluarga Shen punya uang sangat kaya, asalkan anak kesayangan mereka berhasil kita dapatkan. Bukan hanya untuk melampiaskan amarahmu, tapi juga membuat mereka bangkrut bukan? Tidak mungkin. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Cerdik. Aku butuh mata. Kamu perlu memberitahuku Shen Aning dan kakak laki-lakinya, setiap hari jam berapa berangkat sekolah jam? Berapa pulang sekolah? Jalan mana yang mereka lewati? Apakah ada pengawal yang mengikuti? Mengerti? Aku mengerti semuanya. Asalkan bisa membuatnya menderita, aku akan melakukan apa saja. Hubungi aku lewat ini. Kerja bagus. Setelah urusan selesai, kamu pasti dapat imbalan. Berangkat jam 7:30 pagi, dijemput mobil khusus. Pulang sekolah jam 5 sore, sopir nunggu di depan gerbang. Rabu sore, kakak ada latihan basket, pulang telat sejam. Jumat, adik pergi ke perpustakaan di pusat kota. Mereka tidak punya pengawal. Ning Ning, lomba fisika minggu depan, kamu yakin? Dengan kamu di sisiku, mana mungkin tidak yakin. Jangan selalu fokus sama aku, belajarmu jangan sampai ketinggalan. Tenang saja. Kak, kita kayaknya diikuti. Kak, Jangan takut. Pak Wang, segera kirim mobil ke depan sekolah, bawa beberapa orang. Aku dan Ning Ning mungkin sedang diincar. Mulai besok, tingkatkan keamanan ke level tertinggi. Selidiki semua orang dan kendaraan mencurigakan di sekitar sekolah. Aku ingin lihat siapa yang berani macam-macam dengan keluarga Shen. Menemani adik latihan soal. Jauh lebih penting daripada main bola. Gimana? Berhasil? Apa yang kalian lakukan pada Shen Aning? Kamu bercanda? Kamu bilang tidak ada orang, sekarang mobilnya malah tambah 1. Mustahil, aku lihat sendiri, mereka tidak pernah dijaga. Kami kasih waktu 3 hari lagi. Kalau masih gagal, kami cari target lain. Ganti? Ganti target apa? Ganti kamu. Atau kakakmu yang miskin itu. Kami tahu kamu tinggal di mana. Ganti aku, atau kakakmu yang miskin. Lapor polisi, itu menyerah. Aku akan dipenjara. Hidupku hancur total. Kabur? Kemana aku bisa kabur? Orang tua Chen sudah menganggapku beban, ingin segera mengusirku. Chen Fang, kalau dia tahu aku melakukan ini, mungkin dialah yang pertama akan mengantarku ke kantor polisi. 3 hari. Mas Hui cuma kasih 3 hari. Aku tidak boleh melibatkan Chen Fang. Dia tidak boleh celaka. Masih ada satu jalan, keluarga Shen, Shen Aning. Memohon padanya. Pergi kepada orang yang paling aku iri.
Orang yang paling aku benci, merendah, dan memohon ampun, kakak, aku menyuruh orang menculikmu. Sekarang mereka akan menculikku. Cepat, selamatkan aku. Aning hanya akan mengejekku, hanya akan melihat dengan dingin. Tapi jika tidak pergi, aku dan Chen Fang mungkin benar-benar akan mati. Kenapa aku harus takut di sini? Sedangkan Sen Aning bisa dengan tenang tidur di atas ranjang empuk. Semua ini seharusnya milikku, semua adalah Sen Aning yang merebut segalanya dariku. Dia. Tenang, dia datang ke sini larut malam untuk apa? Kakak, kenapa tidak masuk? Di luar dingin. Tidak apa-apa, sedang memikirkan sesuatu. Baru saja memotret di luar. Dia akhir-akhir ini kelihatan aneh. Sebelumnya aku menyuruh orang menyelidiki tempat yang disewa oleh dia dan Chen Fang. Akhir-akhir ini ada beberapa orang tidak jelas yang sering keluar masuk. Mereka pasti gagal menculik dan melampiaskan amarah padanya. Dia terpaksa, tidak ada pilihan baru, kepikiran untuk minta tolong ke sini, atau datang untuk mencari peluang baru. Dia juga pantas. Orang macam ini biarkan dia hidup atau mati sendiri. Lebih baik dia dirobek-robek oleh mereka itu. Supaya tidak mengganggu kita lagi nanti. Kakak, membiarkan dia mati di tangan mereka terlalu ringan baginya. Kelompok penjahat itu adalah ancaman. Jika tidak dibasmi tuntas, kita tidak akan pernah tenang. Mau bagaimana caramu? Memainkan sesuai rencana mereka. Bukankah dia datang minta tolong? Kita beri dia kesempatan. Berhenti. Kamu datang tadi malam. Aku tahu hidupmu susah, jangan berpikir nakal lagi, ambil uangnya. Pergi jauh-jauh. Aku diikuti orang. Mereka akan membunuhku. Itu urusanmu. Tapi, melihat kau setidaknya dengan Ning Ning bersaudara, aku beri petunjuk. Adikku besok jam 3 sore akan sendirian pergi ke toko buku bekas di selatan kota mencari referensi. Di sana sepi, CCTV juga rusak. Aku cuma bisa bantu sampai sini. Kesempatan sudah kuberi, lihat kemampuanmu sendiri, kedepannya jangan sampai aku melihatmu lagi. Datang. Itu dia. Wanita ini yang memberi kami informasi. Kami telah ditipu olehnya. Dasar pembawa sial. Sudah kubilang, jauhi Shen Aning, kau tahu tidak? Karena dirimu, masa depan kakakmu akan hancur. Wajah keluarga Chen kami. Semua karena dirimu. Pak Polisi, ini semua kesalahpahaman. Apa yang dia lakukan? Kami benar-benar tidak tahu. Kami tidak bersalah. Ternyata, baik di kehidupan sebelumnya maupun sekarang, aku hanyalah beban yang bisa dibuang kapan saja. Komandan Zhang, perkara ini, keluarga Shen kami butuh penjelasan. Putriku, hampir saja karena pikiran jahat orang ini mengalami kecelakaan. Nyonya Shen, tenanglah. Kami pasti akan menindak tegas sesuai hukum. Tidak akan mentolerir. Ibu, Ning Ning, apa yang kau lakukan di sini? Biarkan Jingyao mengantarmu pulang. Pak Polisi, tentang perkara ini, ada beberapa hal yang ingin kujelaskan, meskipun anjing terlibat. Tapi setahuku, dia selalu diancam dan dimanfaatkan. Dia penakut dan lemah, tidak memiliki keberanian untuk menyakitiku secara sengaja. Sekarang pelaku utama tertangkap, dia secara tidak langsung membantu polisi. Kuharap, saat polisi menjatuhkan hukuman, dapat mempertimbangkan hal-hal ini, lagi pula dia masih muda. Jika dia punya catatan kriminal, hidupnya akan hancur. Aku percaya hukum akan memberinya putusan yang adil. Anjing dibebaskan dari tuntutan, tapi dicatat dalam arsip, dan diwajibkan menjalani intervensi psikologis. Mengapa? Kenapa kau membantuku, mau menertawakanku, atau ingin membuatku berterima kasih padamu, supaya menonjolkan kebaikan Nona Besar Shen? Aku tidak membantumu. Aku hanya untuk keluarga Shen. Menangani masalah yang merepotkan. Jika kau punya catatan kriminal, orang akan bilang keluarga Shen picik. Nama baikku jauh lebih penting daripada masa depanmu.
Chen Aning, dasar pembohong. Perampok, kau merebut hidupku di kehidupan sebelumnya. Kau dan Chen Fan memulai dari nol. Sementara aku menderita dan mati di jalan. Atas dasar apa? Di kehidupan ini, aku memilih jalan kebahagiaan yang menjadi milikku. Kaulah yang merebut posisiku. Nasibmu, anjing. Jalan itu kau pilih sendiri. Kau pikir yang kau pilih adalah kebahagiaan. Sebenarnya kau hanya memilih lari. Kau takut pada penderitaan masa lalu. Kau pikir cukup ganti naskah. Bisa jadi pemeran utama. Tapi kau lupa. Seorang aktor yang tidak berusaha, meskipun dapat naskah terbaik, tetap akan gagal. Apa yang aku rampas darimu? Apakah aku merampas kesempatan menjadi budak di keluarga Chen? Atau merampas untuk Chen Fang kesempatan mencuci kaos kaki bau seumur hidup? Tidak, kakak Chen Fang mencintaimu, yang di hatinya adalah kamu juga merampasnya. Yang dia cintai adalah yang menemaninya menderita Aning dari kehidupan sebelumnya. Orang itu bukan aku, Aning dari kehidupan sebelumnya sudah mati, sekarang aku Shen Aning, dan kamu hanyalah Chen anjing. Kita saling tidak berutang. Saling tidak berutang. Pembawa sial, benar-benar sial, setengah mati baru mengadopsimu barang seperti ini. Awalnya tidak seharusnya lemah hati. Lihat dirimu, masa depan kakakmu hancur. Bagaimana orang di sekolah melihatnya? Tidak bisa membiarkannya tinggal di rumah lagi. Wajah ini, kita tidak bisa malu. Besok antar dia ke desa, ke rumah paman kedua. Ayah, apa katamu? Antar dia ke kampung halaman. Kalau tidak, biarkan dia jadi aib, kamu masih harus ujian nasional, tidak bisa terpengaruh olehnya. Tunggu 2 tahun sampai reda, cari keluarga sembarangan, nikahkan dia. Anggap selesai urusan. Aning, dari kehidupan sebelumnya juga begini dianggap beban. Aku sendiri yang menggiring gadis lain ke dalam jurang tidak bisa. Kita tidak boleh lakukan ini, dia keluarga kita. Dia layak, Chen Fang, sadarlah demi orang luar. Masa depan juga kau buang, lihat nilaimu. Dulu kita yang memilihnya buang dia ke desa. Apa bedanya dengan memaksanya mati? Kamu gila, berani membantah, besok pagi, suruh dia pergi, kalau kau bicara satu kata lagi, pergi bersama dia. Cepat naik mobil, sampai sana, pintar-pintarlah, jangan cari masalah lagi. Ibu, aku ingin sebelum ujian nasional mencoba terlibat manajemen bisnis nyata yang aku inginkan, bukan hanya masuk universitas top. Aku ingin bertanggung jawab atas cafe Twilight Island di alun-alun pusat kota, sudah rugi setengah tahun, cocok untukku mencoba. Baik. Mulai hari ini toko itu aku serahkan sepenuhnya padamu. Lampu redup. Lebih buruk dari yang digambarkan di laporan keuangan, jauh lebih buruk. Ganti semua ke gaya minimalis, tambah banyak colokan listrik, berlakukan diskon setengah harga untuk peserta ujian, ditambah lagi aktivitas sosial pasangan seminggu. Toko ini kuartal lalu masih rugi. Bulan ini datanya sungguh tidak normal. Permisi, siapa penanggung jawab kalian? Bapak Wang, ini manajer baru kami, Nona Shen Aning. Anak angkat yang baru diakui ketua dewan. Pakai uang keluarga untuk bermain-main. Hanya iseng. Bapak Wang, selamat siang. Saya Shen Aning. Nona Shen, hebat cara Anda mengubah kafe mewah menjadi pasar tradisional. Memakai gimmick murahan untuk tarik pelanggan. Itu cuma solusi sementara yang merusak nilai merek. Bapak Wang, konsep bisnis bisa didiskusi, tapi kinerja tidak bohong. Rapat Senin depan, saya akan bawa laporan data detail untuk lapor pada para pimpinan. Baik. Saya ingin lihat, anak ingusan, data apa yang bisa kau buat. Ini toko kami. Sesak, bising. Acara pasangan seminggu itu benar-benar konyol. Bapak Wang, sudah selesai bicara? Giliran saya. Tingkat pembelian ulang pelanggan kami mencapai 65%, jauh di atas rata-rata perusahaan. Laba bersih bulan lalu adalah total dari 4 kuartal sebelumnya jumlah total kerugian. Ini pertumbuhan yang sehat. Acara ini menghasilkan 500.000 exposure topik. Tradisi jangan jadi penghalang merangkul pasar. Periksa, saya tidak percaya dia bisa pikir semua ini. Pasti menjiplak. Bapak Wang, lihat ini. Plagiarisme.
Ini cukup untuk membuat Shen Aning dianggap tercela selamanya. Ternyata benar jiplakan. Wajah keluarga Shen dipermalukan. Kakak, jangan pergi. Sekarang apapun tak berguna. Biarkan mereka fitnah kamu. Aku harus robek mulutnya. Akan ada kesempatan. Tapi bukan dengan tinju, melainkan di ruang rapat. Ning, setengah jam lagi, ruang rapat lantai atas. Manajer Wang ajukan tuduhan resmi. Baik. Kakak, ayo. Giliran kita tampil. Shen Aning mengambil hasil kerja keras orang lain sebagai miliknya. Saya sarankan segera memberhentikannya dari semua jabatan, ditindak tegas. Harap lihat laporan riset pasar lebih dari 50 halaman ini. Rencana saya berasal dari laporan ini, konsep inti yang mirip adalah evolusi konvergen. Tapi eksekusinya benar-benar berbeda. Mekanisme pencocokan kami adalah model algoritma dinamis. Manajer Wang, ini yang disebut berdasarkan keunggulan lokal peningkatan menyeluruh. Ini alasan yang mengelak, mana mungkin kebetulan begini. Rapat dihentikan sementara. Ada tamu penting datang. Ini proyek baru kalian? Terlihat menarik. Tuan Miller. Ini menjiplak ide Anda. Benar-benar aib bagi keluarga Shen Aning. Sekarang saksi dan barang bukti sudah lengkap. Lihat bagaimana kamu bisa membantah lagi. Tidak terduga. Benar-benar ide jenius. Nona ini, apakah Anda yang membuat rencana ini? Ya, Tuan Miller. Plagiat. Tidak. Ini sama sekali bukan plagiat. Anda sedang menciptakan pasar ini, yang selalu ingin saya lakukan tapi belum berhasil. Manajer Wang. Saya mengundang Tuan Miller ke sini agar Anda tahu kekalahan Anda. Ning adalah harapan keluarga Shen, dan kamu hanya penghalang. Aning, saya secara resmi mengundang Anda untuk menjadi konsultan strategi khusus saya. Ning. Tunggu aku. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak akan lulus. Ternyata dia menutupi ketidakpercayaan dirinya sendiri. Dia takut ditinggalkan. Kakak, hari ini jangan belajar lagi, kita jalan-jalan yuk. Tidak mau. Tidak ada waktu untuk jalan-jalan. Hanya hari ini supir sudah menunggu di luar. Kamu bawa aku ke sini untuk apa? Kakak, kamu turun. Yang aku ingat adalah kamu melindungiku dengan punggungmu menyuruhku cepat pergi. Aku percaya padamu, karena kamu kakakku. Ini lebih dari nilai sempurna manapun. Lebih membuktikan kehebatanmu. Jangan takut. Jika kamu gagal ujian, paling parah aku tidak jadi pergi. Kita bersama-sama mengulang. Aku tidak akan meninggalkanmu. Sudah kubilang. Ujian penting dimulai hari ini. Harap peserta ujian bersiap sebelumnya. Ayo adikku, kakak bawa kamu pulang untuk merayakan. Ini putri saya Anming. Orang-orang itu terlalu berisik. Ibu hari ini sangat senang. Dia sekarang berharap kita pergi ke luar negeri. Agar terbebas dari masalah besarku. Seharian lesu tidak bersemangat. Masih berharap kalian mengharumkan nama keluarga. Hasilnya satu sama lain tidak berguna. Setelah ujian masuk perguruan tinggi di kehidupan sebelumnya, Aning sambil memegang es lilin berkata, besok pasti akan lulus. Kita kerja paruh waktu untuk biaya sekolah tinggal di rumah kontrakan. Aku dengan tanganku sendiri mendorong harta itu pergi, memilih jalan buntu ini dengan tangan sendiri. Aku tidak bisa begitu saja pasrah, aku harus bertemu dengannya sekali. Lagi bertanya langsung padanya satu kalimat. Aning Jingyao, selamat untuk kalian. Keluarga Shen sungguh beruntung. Ya, satu juara kota, satu juga universitas terbaik, sungguh membuat iri orang lain. Minggir, aku ingin bertemu Aning.
Ning Ning. Tuan, ini acara pribadi, silakan segera pergi. Aku kenal dia. Aku kenal Shen Aning Ning Ning. Ini aku Chen Fang. Siapa orang ini? Lihat penampilannya. Mungkin dia gila ya? Dia berdiri di tengah lingkaran cahaya. Sedangkan aku merendah di dalam debu. Ning Ning. Perlu aku menanganinya? Hanya orang yang tidak penting. Aning. Aning, tolong aku. Nona Shen, 小姐， halo, 你好。 aku, Lindsay. Ketenanganmu tadi. Sungguh mengagumkan. Pak Lin, halo. Apakah aku beruntung mengundang putri paling bersinar malam ini untuk berdansa? Aku sudah melihat proposalmu di Shen Group, proposal investasi modal Ventura. Logikanya bahkan orang tua di keluarga kami sangat memujinya. Aning, kamu memang seharusnya berdiri di pusat panggung bisnis. Dia terlalu dekat dengannya. Kamu adalah adik perempuanku, tidak ada yang boleh menginginkan. Tarian ini giliranku. Jingyao, kamu. Dia lelah. Kak, tadi kamu terlalu kasar. Yang bernama Lin itu. Apakah dia tertarik padamu? Tante Shen, permisi. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan secara resmi dengan Anda. Ning Ning, menurutmu, bagaimana pendapatmu tentang Lindsay dari keluarga Lin? Pak Lin sangat sopan dan juga sangat berwawasan. Dia tadi sengaja mencariku bilang bahwa dia sangat terkesan denganmu. Ibu berpikir kalian lebih saling mengenal, bukan hal buruk. Ibu, terima kasih atas niat baik Ibu. Tapi semua pikiranku sekarang fokus pada studi. Aku dan kakak sudah berjanji akan bersama-sama masuk universitas ternama. Sebelum itu, aku tidak mau memikirkan hal lain apapun. Anak keluarga Lin itu benar-benar baik. Sayangnya Ning Ning bilang akan pergi ke luar negeri bersama Jingyao. Kamu berhenti di situ? Jingyao, ada perlu denganku? Jauhi adik perempuanku. Simpan niatmu itu, dia bukan orang yang bisa kau ingini. Ening hanya anak angkat kalian, tidak memiliki hubungan darah. Aku mengejarnya. Apa hakmu ikut campur? Karena dia adalah adikku, Shen Jingyao. Siapapun yang berani mengincarnya, akan kubuat menyesal lahir ke dunia. Kak, kalian sedang apa? Aning, jangan khawatir. Kami hanya sedang berbicara tentang topik laki-laki. Semuanya, maafkan waktu beberapa menit. Dalam rencana masa depanku hanya ada dua hal. Pertama, tidak mengecewakan harapan orang tua. Kedua, menepati janji dengan kakak, masuk universitas yang sama dengannya. Selain itu, dalam rencana kuliahku tidak ada orang lain, juga tidak ada hal lain. Kak, aku tepati janji. Tidak akan membiarkan siapapun mengganggu janji kita. Baik, aku percaya padamu. Jangan biarkan orang yang tidak penting merusak suasana hati. Denganmu, aku tidak akan marah. Kak, kamu periksa dulu saja. Tidak, kamu dulu. Ya ampun, Ning Ning. 738, adik, kamu ini mau melawan takdir ya? Nyonya Shen, siswa Shen Aning adalah juara sains kota kita tahun ini. Cepat lihat berita. Juara satu namanya Shen Aning. Gadis ini cantik sekali. Afang, sesulit dan seberat apapun, aku akan menemanimu. Ini adalah uang pertama yang kita hasilkan dari awal, Afang. Afang, sesulit apapun, kita hadapi bersama. Maaf, kau harus ikut denganku menjalani hidup susah. Tidak susah sama sekali, kita pasti akan sukses. Setelah kita mapan, aku pastikan kau tidak perlu lagi mengalami kesulitan ini. Aku tidak takut menunggu. Asal di sampingmu saja.
Afang, kamu minum banyak alkohol, minumlah air hangat untuk meredakan. Siapa yang menyuruhmu datang? Jangan bikin malu di sini. Aku hanya khawatir dengan tubuhmu. Urusanku tidak perlu kau campuri, jauhi aku. Aku hanya tidak ingin kau menderita. Aku sendiri yang membuat gadis yang matanya hanya untukku itu terjun ke jurang. Dialah yang terus-menerus di telingaku, menanamkan fitnah tentang Aning, membuatku kehilangan kesempatan untuk memperbaiki. Jika bukan karena dia, di sirkuit balap belakang gunung, aku akan berlari menyelamatkannya bukan berbalik dengan dingin. Kenapa? Kamu sudah tahu sejak awal, kan? Kak, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Tentu kamu mengerti. Kamu sudah mengingat segala sesuatu dari kehidupan sebelumnya. Tapi sengaja menyembunyikan dan menyesatkanku. Tidak. Aku hanya tidak ingin mengulangi jalan yang sama dari kehidupan sebelumnya. Kenapa semua orang memihak Aning? Kamu kembali terlahir kembali, merebut hidupnya hanya untuk melihatku seperti orang bodoh yang kau perdaya, hanya untuk membuatku kehilangan dia lagi? Tidak, dialah yang merebut segalanya dariku. Dia seharusnya mati di keluarga Sen. Kamu menghancurkanku. Menghancurkan ujian masuk perguruan tinggiku, menghancurkan satu-satunya kesempatanku untuk menebus dosa. Aning untukku saat kelelahan sampai muntah darah, di mana kamu? Dia demi perusahaan saat pergi memohon kepada orang, di mana lagi kamu? Kenapa kamu membohongiku? Kenapa menghancurkan segalanya milikku? Kamu sendiri tidak mampu. Kamu sendiri tidak bisa mempertahankannya. Semua ini pantas kau terima. Pantas. Kamu yang menghancurkanku. Kamu tidak hanya menghancurkan hidupku sekarang, tapi juga menghina kehidupan lampau aku dan Aning. Apa hakmu? Apa dasarmu? Lepaskan, lepaskan. Ada apa ini? Chen Fang, apa yang kau lakukan? Pergi, semua pergi. Anjing, kau wanita kejam. Kamu yang menghancurkanku, kamu yang menipuku seumur hidup. Kau kembali dari reinkarnasi untuk merebut hidupnya. Mengadu domba di telingaku, mempermainkanku. Kau membuatku melewatkan kesempatan menyelamatkannya. Membuatku sendiri mendorongnya pergi, membuatku berakhir seperti ini. Ning Ning, lihat ini. Aku sudah menyuruh pengacara mengurusnya. Mulai hari ini, kartu keluargamu resmi dipindahkan ke keluarga Sen. Dan ini hadiah dewasa untukmu. Mulai sekarang, kau bukan hanya putri keluarga Shen, tetapi juga pemegang saham Shenxi Group. Tidak, Ibu, ini tidak bisa kuterima. Ini terlalu berharga. Di kehidupan lalu, aku telah membangun kerajaan bisnis, tapi ini pemberian terlalu berat. Ini bukan sedang berunding denganmu. Ning Ning, kau harus menerimanya. Kau datang ke keluarga ini, Jing Yao berubah total, dan kau mati-matian melindungi kami, kau pantas mendapatkan semua ini. Ibu benar. Milikku adalah milikmu. Jika kau tidak menerimanya, berarti kau tidak menganggapku sebagai kakak. Tanda tangani, kau bukan lagi tamu. Kau adalah pemilik sejati rumah ini. Terima kasih, Ibu, terima kasih. Anak baik, kita semua satu keluarga. Halo, siapa ini? Jian Hong. Kakak ipar barusan 5% saham grup dipindahkan ke anak angkat itu, Shen Aning. Apakah kakak ipar gila? Memberikan 5% saham. Kepada seorang gadis liar, itu adalah kerajaan beberapa generasi keluarga Shen. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Halo Paman kelima, ini Jian Hong. Ada masalah besar yang ingin dibicarakan dengan Anda. Jian Hong, ada apa? Kakak ipar memberikan 5% saham grup secara pribadi kepada Shen Aning. Apa? Saham sebanyak ini tidak bisa diberikan seenaknya kepada orang luar. Kita harus mengumpulkan para sesepuh untuk menghentikan ini. Baik, aku segera menghubungi. Kita bertemu dan berunding secepatnya. Kebanyakan orang hanya sopan di permukaan, tapi aku bisa merasakan permusuhan dari paman-paman. Kakak ipar, saya dengar Anda memberikan 5% saham grup kepada orang luar. Jian Hong, apa tidak bisa dibicarakan secara pribadi? Ini menyangkut fondasi keluarga Shen. Seorang gadis yang asal-usulnya tidak jelas, siapa tahu apa niatnya. Paman 3, adikku bernama Shen Aning. Sejak kapan dia menjadi orang luar yang kau maksud? Jing Yao, bagaimana caramu berbicara dengan orang yang lebih tua? Wanita seperti ini yang naik dengan akal bulus, keluarga Shen tidak boleh menerima. Diam. Diam? Dia berusaha keras menarikku dari bawah mobil. Di mana kau saat dia menarikku keluar? Kau selain menghitung harta warisan apa lagi yang bisa kau lakukan? Apa hakmu untuk ikut campur dengannya? Pertama, Aning adalah anggota keluarga Sen putri kedua yang sah. Kedua, harta saya berikan kepada siapapun yang saya mau. Ketiga, siapapun yang tidak puas dengan Aning berarti tidak puas dengan saya. Kakak, terima kasih. Bodoh, kita sekeluarga. Kakak, suatu hari nanti aku akan membuat mereka tahu, pilihan ibu tidak salah. Rasa aman yang sebenarnya tidak pernah diberikan oleh orang lain.
Aku harus layak atas kepercayaan ibu buktikan kepada mereka. Aku layak mendapat 5% saham. Ingatan 10 tahun ke depan adalah senjataku yang paling tajam. Ning, istirahatlah sebentar. Ibu memasak sarang burung walet. Coba makan 2 suap dulu. Kakak, taruh saja di sana. Aku akan memakannya setelah selesai ini. Harus istirahat, ya? Jangan sampai sakit. Setiap setengah jam ingatlah untuk berdiri dan berjalan-jalan. Baik. Ning, hebat sekali sudah mulai membantu ibu berbagi pekerjaan. Ibu terlalu memuji. Aku hanya menggabungkan apa yang kupelajari dan merangkum beberapa pandangan sederhana. Oh, kalau begitu, ibu ingin melihat dengan saksama kemampuan anak perempuanku. Tolong beri saran, ibu jika ada yang kurang tepat, akan kusesuaikan. Beritahu semua eksekutif inti rapat Dewan Darurat jam 9, aku akan mengumumkan sesuatu. Grup segera mendirikan Departemen Investasi Ventura baru. Dipimpin sepenuhnya oleh Sen Aning. Mendirikan Departemen Investasi Ventura dipimpin oleh Aning adalah masa depan keluarga Sen tata letak strategis. Nyonya ini benar-benar kacau. Membiarkan seorang anak yang bahkan belum masuk universitas mengelola modal Ventura dunia luar akan mengira kita gila. Internet hanyalah gelembung. Kita yang bergerak di bidang manufaktur tidak boleh ikut campur. E-commerce, pembayaran seluler di dalam negeri bahkan belum ada bayangannya. Ini benar-benar mustahil. Paman Wang, ketika kusir menertawakan mobil sebagai monster, mereka tidak menyangka 10 tahun kemudian mereka akan kehilangan pekerjaan. Jumlah pengunjung di mall departemen grup dibandingkan 5 tahun lalu, naik atau turun? Titik pertumbuhan laba kita berapa banyak lagi? Data tidak berbohong. Ini bukan hanya gelembung, tetapi revolusi industri. Tapi risikonya terlalu tinggi. Perlu menghabiskan dana miliaran. Yang kita investasikan adalah pintu masuk masa depan. Aku hanya meminta mengalokasikan 5% dari laba grup sebagai dana dengan biaya 5% untuk mendapatkan keuntungan 100 kali lipat di masa depan. Transaksi ini tidak menguntungkan? Direktur Ning. Sebelumnya, saya buta dan tidak mengenal Gunung Tai. Banyak penghinaan. Hari ini, saya benar-benar kagum. Buning. Aku bisa menghalangi pisau untuknya, tapi tidak bisa menghalangi intrik pesaing bisnis. Sepertinya aku sudah hampir tidak bisa mengejar langkahnya. Kamu kenapa? Tidak apa-apa, hanya merasa adikku terlalu hebat. Hebatnya sampai aku sebagai kakak jadi agak malu. Anu, apa yang kamu katakan di rapat hari ini itu? Venture capital, model internet, aku kurang paham. Pokoknya aku akan segera kuliah, daripada nganggur kamu. Rekomendasikan aku beberapa buku dong. Baiklah, kebetulan aku sudah menyusun daftar buku. Masuklah, mitraku. Baik. Kehidupan ini. Aku tidak lagi berjuang sendirian. Perlu bantuan, sang juara? Kalau kamu menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin aku ketahui, rahasia kecil. Tidak usah. Bukankah kamu ada janji main basket dengan teman? Dibatalkan. Khawatir kamu capek packing sendirian. Ini dari kehidupan sebelumnya. Aku berhemat 2 bulan yang kubeli untuk Chen Fang kado ulang tahun pertama. Kenapa ada di sini? Apa ini? Kelihatannya sudah tua. Suatu barang lama yang tidak penting. Baiklah, kita lanjutkan. Lihat apa lagi yang perlu dibawa. Baik. Itu barangku. Kenapa ada di sini? Dia sendiri yang membuangnya. Dia membuang semua yang ada di antara kita sebagai sampah, dibersihkan total. Aku dianggap sampah dibuang ke tumpukan sampah. Kak Chen Fang, aku mengumpulkan uang saku setengah tahun yang kubeli. Perahu layar. Semoga lancar selalu. Tidak apa-apa. Yang penting sudah dapat.
Aku sendiri yang membunuh dirinya di kehidupan sebelumnya. Dan menjauhkan dirinya di kehidupan ini. Ning. Kartu tidak pakai PIN bebas pakai. Kunci untuk apartemen dekat sekolah. Ingat, itu adalah rumah kalian di luar negeri. Sampai di sana. Kalau diperlakukan tidak adil pulanglah. Ibu selalu di sini menanti kalian. Ibu, kami tahu akan menjaga diri sendiri. Tenang saja, Bu, ada aku di sini, pasti Ning akan kujaga gemuk dan sehat. Hei apa? Ning, pemimpin redaksi majalah keuangan, baru ingin mewawancaraimu secara eksklusif, mereka pada rencana bisnismu sangat tertarik. Baik, saya terima. Nona Shen, banyak orang menganggap visi Anda hanya hayalan. Bagaimana menurut Anda? Hayalan dan visi jauh ke depan hanya terletak pada eksekusi 5 tahun lalu. Tidak ada yang percaya pembayaran online akan menggantikan uang tunai 10 tahun lalu. Tidak ada yang percaya, setiap orang akan punya smartphone. Apa yang saya lakukan hanya berdasarkan data dan logika melihat masa depan arah yang pasti akan datang. Tentang latar belakang Anda rumor tentang anak angkat dari keluarga kaya. Reporter Lin, saya kira bakat bisnis adik saya, dibandingkan pengalaman pribadinya, lebih bernilai berita. Kakak lihat. Cepat lihat Shen, Aning ada di sampul majalah keuangan, dia bukan hanya juara dia, jenius, baru 18 tahun, dia adalah pemimpin masa depan. Kakak beradik diterima di universitas ternama dan menjadi peneliti. Di sampul majalah gadis yang bersinar terang itu adalah Ningku. Tidak. Sudah tidak lagi. Di kehidupan sebelumnya, dia juga bersinar seperti ini. Tapi aku mendengar fitnah mengabaikannya mengambil pujian atas prestasinya. Aku sendiri yang mendorongnya pergi memilih neraka. Afang sudah lihat beritanya, Aning itu sukses. Cepat cari cara menghubunginya. Bilang saja, kita pernah membesarkannya minta dia ingat masa lalu. Beri sedikit keuntungan, sudah cukup untuk seumur hidup kita, ini untuk keluarga Chen bangkit kembali satu-satunya kesempatan. Melamun, apa? Sekarang juga hubungi Dunekum. Balas budi, kepada kita, sudah seharusnya. Membesarkan? Kalian habiskan ratusan membeli seorang pembantu yang tidak perlu dibayar. Itu namanya membesarkan? Chen Fang, kamu gila. Kami susah payah membesarkanmu, kamu bicara seperti itu. Mulai hari ini, aku, Chen Fang dengan kalian keluarga Chen tidak ada hubungan lagi. Jangan lagi bermimpi menempel pada Aning, kalian tidak pantas dan jangan pernah cari aku lagi. Cukup sudah. Ikatan terakhir putus. Kakak, lihat ini. Mata kuliah ini tepat bisa dengan rencana kita yang terkait dengan proyek pertama. Baik. Kalau begitu jadikan ini sebagai target pertama kita yang kita selesaikan bersama di universitas. Merebut orang duluan. Kelihatannya sekolah kita persaingannya cukup sengit. Universitas papan atas yang paling berharga adalah koneksi. Ini adalah platform yang sangat baik. Saya Alex Chen. Senang melihat banyak adik kelas yang hebat. Itu yang mendapatkan medali emas di All America Challenge. Si jenius, dia sudah dapat investasi dari Silicon Valley. Adik kelas Shen Aning, benarkan? Aku ingin tahu tentang social commerce, apa pendapatmu? Kakak Alex terlalu memuji. Mengenai social commerce, menurutku, Sangat brilian. Saya resmi mengundangmu untuk bergabung dengan tim startupku. Dia butuh waktu untuk berpikir. Yang ini pasti kakak Shen Jingyao. Kapan saja kalian berdua dipersilakan. Aning. Kakakmu sepertinya tidak suka padaku.
Tatapannya padaku seperti ingin memakanku. Kak, kamu bereaksi berlebihan ya? Alex hanya seorang kakak senior yang hebat. Tahu muka tapi tak tahu hati. Orang yang selalu tersenyum itu paling pandai menipu. Tim Alex adalah kesempatan bagus untuk membangun koneksi. Kita adalah mitra. Seharusnya ada kepercayaan ini, kan? Baik. Tapi kamu harus berjanji padaku. Semua komunikasi dengan dia harus ada aku di sana. Baik, aku janji. Kakak benar-benar peduli padaku. Perlindungan ini yang kudapat setelah 2 kehidupan harta yang pertama kali kumiliki. Ambil data. Aku ingin yang paling detail. Kak, belum tidur? Sebentar lagi. Dia menggunakan caranya sendiri untuk membersihkan jalan di depanku dari semua risiko yang tidak diketahui. Grup Vanderbilt, satu-satunya pewaris, grup Shen di Eropa pesaing utama, dia mendekatimu. Pasti bukan kebetulan. Ning. Dia bukan kakak senior yang ramah, dia adalah ular berbisa, dia mendekati kita pasti punya tujuan. Kak, jangan dulu emosi. Menurutmu dia datang untukku? Atau untuk keluarga Shen? Tentu saja keluarga Shen. Lalu apa yang ingin dia dapatkan dariku? Kita sekarang hanya 2 orang yang belum masuk kuliah. Apa yang dia cari? Itu tetap harus diwaspadai, orang macam ini, siapa tahu rencana apa yang dia punya. Waspada. Tentu harus waspada. Tapi pertahanan terbaik adalah menyerang duluan. Aku ingin menemuinya sendiri. Omong-omong, Alex, ternyata grup Vanderbilt adalah milik keluargamu, ibuku bilang. Keluargamu dan keluarga kami Shen adalah lawan lama. Oh, kamu sudah tahu. Itu urusan generasi mereka bisnis ya, bisnis. Yang aku kagumi adalah dirimu bakat yang kamu tunjukkan. Aku berharap bisa berteman denganmu bahkan menjadi mitra seperjuangan. Begitu rupanya aku senang kamu berpikir seperti itu. Kamu percaya dia? Setengah percaya, dia bilang kagum padaku itu benar tapi tanpa faktor keluarga sama sekali, aku tidak percaya. Lalu kamu masih? Kak, aku harus belajar saat berdansa dengan serigala melindungi diriku sendiri bahkan menjinakkannya. Ning. Lingkungan bisnis di luar negeri, rumit hati manusia sulit ditebak. Ingat, jangan punya niat menyakiti orang tapi harus waspada terhadap orang terutama mereka yang tersenyum harimau tersenyum yang menyembunyikan pisau di belakang. Ingat pertama kali aku bertemu kamu? Saat itu aku benar-benar brengsek memanggilmu kampungan. Ingat kamu juga melempar bola basket ke arahku menyuruhku mengambilnya. Belakangan aku benar-benar ingin menampar diriku sendiri 2 kali. Dulu aku selalu merasa kamu ingin mencari keuntungan dari keluarga Shen, jadi aku berusaha sekuat tenaga, membuatmu malu, ingin membuatmu mundur. Aku tahu. Kamu tahu. Karena kakak saat itu tampak sangat kesepian. Kamu pura-pura tidak peduli padahal semakin peduli di dalam hati. Ning, terima kasih. Kak kita, satu keluarga, mengucapkan terima kasih terlalu formal. Tapi kalau bukan karena kamu aku hanya akan menjadi anak nakal, yang tidak berprestasi tidak akan pernah sadar. Kamu pada dasarnya bukan orang biasa, aku hanya kebetulan mendorongmu. Jika bukan karena kamu hidupku sudah hancur di bukit belakang, hari itu, kalau bukan karena kamu. Mungkin aku sudah menjadi orang lumpuh. Kak, yang harus berterima kasih adalah aku. Kamu ayah dan ibu memberiku rumah yang sesungguhnya. Di kehidupan sebelumnya, di keluarga Chen, aku selalu alat yang dikorbankan. Sekarang aku tidak perlu melihat ekspresi orang lain. Di sini aku hanya Shen Aning, adikmu. Itu sudah cukup. Ning, janji padaku, apapun yang terjadi nanti, jangan tinggalkan aku. Kak, aku tidak akan meninggalkanmu. Apapun yang kita hadapi nanti, kau tidak akan meninggalkanku, kan? Ya, aku berjanji padamu. Kita adalah keluarga. Akan selalu bersama. Tidak akan pernah berpisah. Baik, itu janjimu padaku, jangan pernah mengingkarinya seumur hidup. Setelah mendapatkan kehangatan, dia sangat takut kehilangan. Baginya, aku adalah penebusan, cahaya dalam hidupnya. Kak, kita adalah keluarga, selamanya. Baiklah, cepat tidur. Besok harus bangun pagi untuk naik pesawat. Kau juga cepat istirahat. Setelah di luar negeri, perhatikan pola makan, jangan begadang untuk tugas, utamakan keselamatan. Hati-hati dalam segala hal, bicarakan semuanya dengan Jing Yao. Jika kamu diperlakukan tidak adil, hubungi ibu kapan saja. Ibu tenang, aku akan menjaga diriku sendiri. Bu, ada aku pasti akan menjaga Ning. Ini adalah kesempatan terakhirku untuk bisa mendekatinya. Meski hanya bisa melihat dari jauh, aku ingin mengantarnya. 1 tiket bus ke bandara. 3 yuan, tidak ada kembalian. Di kehidupan sebelumnya, aku mengecewakannya.
Di kehidupan ini, aku tidak ingin mulai sekarang, kita tidak pernah bertemu lagi. Setelah sampai di sana, jaga dirimu baik-baik, makan tepat waktu, jangan begadang, hati-hati dalam segala hal. Ibu sudah menyiapkan untuk kalian apartemen di pusat kota. Jika kekurangan sesuatu, hubungi pengurus rumah langsung. Jangan pernah menyiksa diri. Di luar negeri, jangan memaksakan diri. Pendidikan itu penting, kebahagiaan lebih penting. Ibu tenang, aku dan kakak akan saling menjaga, tidak akan membuat ibu khawatir. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Bu, tenanglah, aku ini orang yang bisa diandalkan, ibu belum tahu. Terima kasih kak, terima kasih ibu. Dengan kalian di sini, aku tidak takut apapun. Di kehidupan sebelumnya, senyumnya selalu penuh kerendahan hati. Tapi sekarang senyumnya benar-benar manis. Perlindungan seperti itu adalah sesuatu yang selama 2 kehidupan tidak pernah kuberikan, bahkan tidak pernah terpikirkan. Akulah yang menenggelamkan cahayanya ke dalam lumpur. Keluarga Shen memberinya langit, dan dia pun terbang tinggi. Aku menghancurkan 2 kali kehidupan yang seharusnya milik kita. Kini, bahkan untuk berdiri di depannya, aku tidak punya keberanian. Aku tidak pantas. Aku hanya bisa seperti tikus di selokan, mengintip cahaya miliknya. Ini semua adalah karma yang pantas kuterima. Perhatian bagi penumpang yang menuju New York, penerbangan yang Anda naiki sekarang mulai boarding. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, bahkan tidak ada belas kasihan. Hanya ada ketenangan di sana. Aku seperti orang asing yang tidak terkait dengan hidupnya. Di kehidupan sebelumnya, dia memegang lenganku selalu dengan hati-hati. Sekarang dia memegang lengan pria lain, sikapnya santai seolah itu sudah seharusnya. Hei, jangan menghalangi. Aku pikir aku telah membuat pilihan terbaik, tapi saat aku meninggalkannya, aku telah meninggalkan semua masa depan. Penampilannya yang terpuruk hanya sebuah lukisan pemandangan yang cepat memudar. 2 kehidupan sebagai manusia, akhirnya aku belajar manusia hanya bisa melihat ke depan. Kak, aku tidak apa-apa. Tadi hanya melihat pemandangan. Syukurlah tidak apa-apa, jalan ke depan, aku akan menemanimu berjalan. Senang rasanya ada kamu dan ibu, aku tidak perlu lagi berjuang sendirian. Kemanapun nanti, aku akan menjagamu, tidak akan pernah membuatmu menderita sedikit pun. Kak, aku merasa sangat bahagia sekarang. Terima kasih telah memberiku sebuah rumah yang sesungguhnya. Apakah kamu suka pemandangan malam di sini? Ibu sengaja memilih lantai atas, agar kamu tinggal dengan nyaman. Sangat indah dan belum pernah setenang ini. Mulai sekarang, ini adalah rumah kita, aku akan selalu bersamamu. Denganmu di sisiku aku tidak takut apapun. Aku akan menjagamu selamanya. Tidak akan membuatmu menderita sedikit pun. Di kehidupan sebelumnya mereka membuatku berdesakan di ruang bawah tanah, bahkan tanpa satu lampu pun, perlindungan tanpa syarat. Ini adalah hadiah terbaik yang kuterima. Kedepannya aku juga akan menjaga rumah ini dengan baik. Anning, Jingyao, kebetulan sekali bertemu kalian di sini. Malam ini, aku di villa, tepi danau, mengadakan pesta. Yang datang, semuanya, orang-orang terbaik dari sekolah bisnis. Kami tidak pergi. Anning, bagaimana pendapatmu? Terima kasih, kakak senior kami akan datang tepat waktu kak. Tenang saja, aku akan menjaga diriku sendiri. Esensinya bukanlah sewa, melainkan melalui algoritma untuk sumber daya yang menganggur, melakukan pencocokan optimal. Tapi titik lemahnya terletak pada sistem kepercayaan pengguna dan risiko kebijakan. Jika tidak ditangani dengan baik, semakin cepat ekspansi semakin cepat juga kehancurannya. Sofia, kamu menakuti temanku. Ini Shen Anning juga mahasiswa baru jenius. Jenius. Kedengarannya cukup menarik, Nona Sen. Ceritakan padaku tentang rantai Markov model MOS dalam penetapan harga derivatif dan kelemahan paling fatalnya. Model MCC dapat menyelesaikan masalah integral berdimensi tinggi untuk opsi kecil tanpa kelompok penjelas melakukan penetapan harga, tapi kelemahan fatalnya adalah konvergensi. Saat harga aset melonjak drastis, asumsi model akan gagal. Mengandalkannya, sama seperti menari di tepi jurang. Satu langkah salah adalah jurang yang dalam. Bisa dengan memperkenalkan sampling Gibbs atau Hamilton algoritma Monte Carlo melakukan optimalisasi. Mengobati gejala, bukan akar masalah. Solusi sebenarnya adalah memperkenalkan faktor ekspektasi irasional melakukan uji tekanan multidimensi. Baiklah, 2 dewi babak ini seri. Bagaimana perasaanmu? Shen Anning ini akan menjadi lawan terbesarku selama 4 tahun kuliah. Atau sahabat terbaik.
Di momen tadi, aku pertama kali merasa diriku seperti orang luar. Jika aku hanya diam di tempat, pasti akan tertinggal olehnya menjadi bebannya. Kamu. Profesor untuk mata kuliah ini semuanya adalah orang-orang terbaik Ningning. Aku ingin cepat dewasa sampai bisa benar-benar sejajar denganmu. Lihat daftar tim Alex. Daftar tim Alex. Leverage tinggi berulang, memburu saham teknologi, segera masuk. Jangan terburu-buru menyerang, bangun portofolio defensif, kendalikan risiko seminimal mungkin. Tren makro membaik. Lihat celah itu. Alex bertanggung jawab atas makro. Aku bertanggung jawab menangkap peluang tren. Satu tatapan kami bisa menyelesaikan short sell cepat. Tutup semua posisi balik arah short index leverage ganda. Bersihkan aset berisiko. Beli franc Swiss dan emas. Jual saham, pindahkan seluruh posisi ke aset safe haven, investasi utama di emas. Inilah pemahaman kami kepercayaan tanpa kata. Bottom fishing sekarang. Kamu dan Alex itu kerjasamanya tampak lebih baik dari kita. Kak, ini cuma strategi Alex. Lebih paham pasar luar negeri. Kami saling melengkapi. Cuma strategi. Ia cuma kompetisi. Dia mengurus semuanya untukku. Dengan tindakan, dia menggambar lingkaran. Di dalam lingkaran hanya kita berdua. Keintiman ini sudah melewati batas. Kak, kamu nggak usah repot-repot. Kamu juga harus punya pergaulan dan kehidupan sendiri. Hidupku bukankah kamu? Merawatmu itu hal terpenting bagiku. Aku harus bagaimana denganmu, adik? Ibu, selamat pagi. Ning, pasangan suami istri dari keluarga Chen datang ke grup, mereka bawa wartawan bikin onar di bawah kantor. Bilang kita, merebut anak perempuan yang mereka besarkan, minta kompensasi besar, dan tunjangan. Kompensasi, mereka juga pantas. Di kehidupan sebelumnya, aku seperti sapi perah, diperas habis. Di kehidupan ini, mereka masih berani datang ribut. Aku punya dua opsi. Pertama, beri uang dan tanda tangan perjanjian. Bikin mereka diam, untungnya meredakan opini publik. Kedua, mulai jalur hukum, lawan sampai habis, buka aib mereka sampai habis, tapi mungkin akan menyeret masa lalu. Mengganggu nama baikmu. Keluarga Shen memberiku keberanian untuk melawan ketidakadilan. Ibu, terima kasih. Di kehidupan sebelumnya, mereka menghabisiku. Di kehidupan ini aku tidak akan memberi mereka kesempatan lagi. Kita bertemu di pengadilan. Kami bersusah payah membesarkannya, sekarang dia masuk keluarga kaya, dia ninggalin kita. Kami minta kompensasi puluhan juta. Itu utang keluarga Shen pada kami. Ini catatan serah terima. Dari panti asuhan dulu, prosedur adopsi sepenuhnya legal. Awalnya keluarga Shen transfer tiap bulan, sampai keluarga Chen makin tak tahu diri. Mencoba memeras baru dihentikan. Kami tidak hanya menolak tuntutan, tapi juga resmi mengajukan gugatan balik. Kami akan dengan tuduhan penelantaran, penganiayaan, menggugat pasangan Chen. Mereka memperlakukanku sebagai pembantu gratis, merampas waktu belajarku untuk bekerja paruh waktu. Mereka mengadopsiku, cuma demi minta uang ke keluarga Shen. Mereka sama sekali tidak layak jadi orang tua.
Pengadilan menolak tuntutan keluarga Chen dan menyelidiki pasangan Chen. Apa benar kalian menganiaya anak angkat, memeras keluarga Shen? Kalian masih punya hati nurani? Ini bukan sebuah kemenangan, hanya pembersihan. Menyapu kebusukan masa lalu dari kehidupan baru secara total. Aku mau kabur dari sini. Kabur dari semua orang yang kenal aku. Benar-benar membuang. Bekas terakhir di lubuk jiwa, putus total. Aku bukan lagi Anning, yang terlahir kembali dengan dendam. Aku adalah diriku sendiri, individu mandiri, yang punya keluarga sejati. Ning Ning, ayo kita pergi ke tempat lain. Bukan ke tempat yang familiar. Hanya kita berdua, pergi ke tempat baru untuk bepergian. Bagaimana? Baik. Menurutku, yang diajukan Alex itu, model ekonomi berbagi, terlalu idealistis. Model itu mengabaikan biaya edukasi pasar awal dan risiko regulasi. Tapi titik masuknya cukup menarik. Jika kita bisa memodifikasi model ini, fokus pada yang lebih vertikal dan khusus, di bidang kelas atas, mungkin kita bisa menghindari risiko yang tidak dia pertimbangkan. Dalam perjalanan ini, kita bukan lagi hanya kakak adik, melainkan kawan sejiwa yang bergema, mitra yang paling saling dipercaya. Kak, ini. Ning Ning, ini janji kita. Janji kita. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Sejak saat kau berlari ke arahku, aku berkata pada diriku sendiri, seumur hidup ini nyawaku kau berikan, dan diriku hanya hidup untukmu. Aku tidak akan membuatmu menderita sedikit pun, dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Ini janji, juga sumpah. Sumpah. Janji kita. Di puncak gunung anginnya kencang, hangatkan tanganmu jangan sampai masuk angin. Kak, tadi di puncak, aku tidak takut sedikit pun. Selama aku ada, kau tidak perlu takut selamanya. Sumpah, di puncak salju bukanlah akhir, melainkan awal sisa hidup kita. Masa lalu telah menjadi tanah yang menyuburkan pertumbuhan kita. Apa yang kita bicarakan sekarang adalah masa depan, adalah proyek pertama bagaimana memulainya. Provokasi Sofia, ajakan kerja sama Alex, semuanya adalah urusan masa depan. Dan sekarang, aku hanya ingin tenang sejenak. Sudah selesai? Kak, ayo kita jalan-jalan keluar, tidak kemana-mana, cuma di bawah saja. Kadang-kadang aku berpikir, jika saat itu kau memilih keluarga Chen, akan jadi apa diriku sekarang? Ning Ning, kau tahu apa yang telah kau ubah? Bukan hanya kakiku, melainkan seluruh hidupku. Jangan membuat asumsi-asumsi itu lagi, kita sudah sampai di sini. Ning Ning, Jangan buru-buru menjawab. Jika nanti kau ingin pergi, kita pergi. Jika kau tidak ingin pergi, aku akan batalkan tiketnya. Dia selalu seperti ini, berusaha sekuat tenaga mendekatiku, namun dengan hati-hati menyisakan ruang untuk mundur. Setahun lagi kita pergi bersama. Kak, turun salju. Diriku di kehidupan sebelumnya mengira hidup adalah pendakian yang berjuang sendirian. Baru mengerti setelah terlahir kembali, kebahagiaan sejati tidak pernah ada di pemandangan puncak, melainkan di setiap hari-hari biasa yang kita lalui bersama.